Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama kakak di pelajaran IPS kelas 6 ya. Sekarang kita buka di buku kalian di halaman 101 ya. Di sini ada 4 gambar nih. Kita langsung baca, lompat ke bawahnya ya. Pernahkah kamu melihatnya di lingkungan sekitarmu? Apakah hewan-hewan itu ada di seluruh wilayah Indonesia? Menurutmu mengapa demikian? Coba kamu sebutkan hewan yang ada di daerah asal Ferry, Jakarta, Awang, Sumatera Barat, Ina, Maluku, dan Uli, Kalimantan. Apakah hewan-hewan tersebut memengaruhi kegiatan masyarakat di sekitarnya? Contohnya, di wilayah dataran tinggi dengan suhu udara dan kelembapannya sesuai untuk beternak sapi perah. Nah, sapi perah itu sapi untuk menghasilkan susu ya. Kayak contohnya di Bandung ya, ada bolu susu Lembang segala macam gitu ya. Dengan demikian masyarakat di wilayah tersebut lebih memilih untuk beternak sapi perah. Bagaimana dengan masyarakat di daerah tempat tinggalmu? Bagaimana dengan persebaran hewan-hewan di negara ASEAN? Apakah juga dipengaruhi oleh kondisi geografis ya? Ya, pasti dipengaruhi oleh kondisi geografis ya. Kalau begitu, apakah bisa dipastikan jenis hewan di negara-negara ASEAN sama? Belum tentu. Ya, adakah faktor lain yang memengaruhi keragaman jenis hewan di daerah yang kondisi geografisnya sama? Ya, sekarang ini kita lewatin saja. Ya, kita langsung ke halaman 102. Pembelajaran kelima. Hewan pada rubrik pengaturan latar dan eksplorasi di halaman sebelumnya bisa disebut sebagai hewan eksotis. Tahukah kamu apa arti hewan eksotis? Ya, hewan eksotis adalah hewan yang memiliki daya tarik khas tersendiri. Hewan eksotis merupakan salah satu jenis hewan liar yang dijadikan hewan kesayangan karena memiliki bentuk tubuh yang bagus, unik, dan menarik. Orang memelihara hewan tersebut untuk kesenangan atau kepuasan. Semua hewan eksotis hanya dapat dijual jika disertakan petunjuk tentang dasar pemeliharaannya yang tepat. Kriteria hewan yang dapat dijadikan hewan eksotis adalah sebagai berikut. Ada 4 kriteria. 1. Hewan yang memiliki keunikan, baik itu di dalam suara, bentuk tubuh, ataupun bulunya yang bagus, yang menimbulkan rasa kepuasan pada pemiliknya. Yang kedua, hewan eksotis merupakan hewan liar yang sengaja untuk dipelihara. Yang ketiga, hewan liar dapat diperjualbelikan dan bukan merupakan hewan dilindungi oleh undang-undang. Yang keempat, hewan ini adalah hewan liar yang dijadikan hewan kesayangan. Berdasarkan keterangan dari 4 ciri hewan eksotis di atas, tentukanlah hewan eksotis yang ada di sekitarmu. Kamu bisa menambahkan informasi dari teman sekelas. Cermatlah untuk menentukan hewan yang tergolong eksotis ataupun bukan. Tuliskan data yang kamu kumpulkan pada tabel berikut. Nah, jadi ada 4 ciri ya. Ini tadi sudah kita baca. Ya, nah contoh nih, di sekolah kan ada burung ya. Nah, burung yang dipelihara itu termasuk hewan eksotis bukan? Bukan ya, karena kedua burung tuh dilindungi. Nah, kan tetapi kalau misalnya kayak burungnya burung parkit ya, itu belum dilindungi oleh undang-undang, itu termasuk salah satu ciri hewan eksotis. Mereka itu hewan liar tetapi tidak dilindungi oleh undang-undang. Nah, contoh lagi hewan burung cendrawasih, burung jalak Bali ya, itu merupakan hewan yang dilindungi, jadi tidak termasuk hewan eksotis. Kenapa sih burung jalak Bali, cendrawasih, nuri kepala hitam, terus burung bayan ya, nuri bayan itu dilindungi karena jumlahnya semakin hari semakin sedikit. Ya, beberapa tahun sebelumnya pada tahun 1990-an itu hewan seperti cendrawasih, nuri bayan, terus juga kepala hitam jumlahnya masih lebih banyak daripada sekarang ya. Karena itu dari 4 hewan yang kakak sebutkan tadi sebelumnya merupakan hewan eksotis ya. Tetapi makin kesini itu jumlahnya semakin terbatas karena diselundupkan, karena juga dieksploitasi. Akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk melarang ya orang-orang memelihara hewan tersebut kecuali ada izinnya ya. Kita masih boleh memelihara hewan-hewan seperti itu, tetapi kita harus ada izinnya dan kita juga harus menyayangi mereka dengan baik ya, tidak boleh menyiksa, terus juga tidak boleh menelantarkan hewan-hewan tersebut karena jumlahnya sangat terbatas ya. Kalau kita tidak menjaga hewan-hewan tersebut untuk tetap lestari, mereka akan punah dan anak cucu kita ya, atau nanti kalau misalnya Radit atau Rani sudah besar, kalian cuma bisa melihat burung-burung itu ada di YouTube atau di internet. Kalian tidak bisa melihatnya secara langsung kalau kita tidak memiliki rasa untuk melestarikan hewan-hewan yang sudah dilindungi itu. Kenapa hewan-hewan itu dilindungi? Ya, hewan-hewan yang kakak sebutkan tadi 4 tadi dilindungi karena jumlahnya semakin hari semakin sedikit ya. Diburu, dijual ilegal ya, dijualnya tanpa izin ya, terus juga diselundupkan ke luar negeri.
Ya karena bulunya bagus, bulunya indah ya. Tetapi manusia serakah sehingga keempat hewan tersebut semakin hari semakin menipis jumlahnya ya. Nah, jadi kalian nih di sini menuliskan hewan eksotis yang ada di sekitar kalian ya. Terus tempat ditemukannya di mana? Misalnya bisa di rumah Dino atau di rumah Doni ya, atau di rumah Aji ya, terserah teman kalian namanya siapa ya. Ciri eksotis yang dipenuhi itu ada 4 ya. Contoh, kucing itu hewan liar nggak sih? Iya, kucing tuh hewan liar ya. Kucing tuh hewan liar, bukan hewan untuk dipelihara. Nah, lihat, kucing kan ada beberapa jenis kan. Kucing-kucing kampung itu kan kucing yang tidak dipelihara oleh orang lain. Nah, jadi termasuk ciri-ciri hewan yang eksotis ya. Terus juga penyu, ular ya, itu termasuk hewan eksotis ya. Nah, kalau misalnya di tempat kalian itu tidak ada yang memelihara hewan, bolehlah kalian cari di internet ya, atau cari di YouTube ya, jenis-jenis hewan yang bisa dipelihara, jenis-jenis hewan eksotis yang bisa dipelihara oleh manusia ya. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalian harus menemukan 7 hewan eksotis yang ada di sekitar kalian, atau boleh cari di internet ya. Hewan eksotis yang bisa dipelihara oleh manusia. Nah, ciri eksotisnya harus memenuhi 4 kriteria yang ada di teks halaman 102. Oke? Cukup sampai di sini ya pelajaran IPS. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.